Halo semuanya, selamat datang di Angkasa Plus. Pada video perdana di channel ini, kita akan membahas recap update penemuan di Mars selama tahun 2025. Tahun 2025 adalah fase naik kelas bagi rover Perseverance. Setelah berhasil mencapai tepi kawah Jezero pada akhir 2024 kemarin, rover ini sepanjang 2025 memanen harta karun geologi berupa batuan purba yang sebelumnya tersembunyi, menemukan indikasi proses air batuan yang kompleks, menguji hipotesis besar tentang kimia atmosfer Mars, dan memperluas target sains untuk pencarian jejak lingkungan layak huni. Semua ini dilakukan sambil meningkatkan efisiensi jelajah dan ritme pengambilan sampel. Untuk memulai recap update kali ini, kita akan mulai dari penemuan signifikan yang pertama seputar Mars di tahun 2025. Memasuki awal tahun 2025, rover Perseverance mulai menjelajahi area rim yang diberi nama West Hazel Hill. Para ilmuwan menyebut kawasan ini sebagai Cornucopia, yang artinya tempat yang penuh kejutan. Kenapa demikian? Karena di lokasi ini jenis batuannya sangatlah beragam. Banyak batu yang jauh lebih tua dari batu di bagian lantai kawah. Rover Perseverance bekerja sangat cepat, mengambil 5 inti batuan dan menyegel 3 sampel ke dalam tabung khusus. Hal ini menjadi salah satu fase pengambilan sampel tercepat sejak rover mendarat di Mars. Ada 2 temuan paling menonjol di wilayah ini. Yang pertama adalah Silver Mountain. Sampel ini diambil Januari 2025 dan diperkirakan berasal dari masa lebih dari 3,9 miliar tahun yang lalu. Ini adalah salah satu batu tertua yang pernah disentuh rover di Mars, ibarat fosil batu dari masa bayi planet Mars. Penemuan yang kedua adalah Tablelands. Batu ini hampir seluruhnya tersusun dari serpentin atau mineral yang terbentuk saat air bereaksi dengan batu panas. Jika di bumi, lingkungan seperti ini sering dikaitkan dengan produksi hidrogen yang merupakan reaksi kimia yang bisa mendukung mikroba sederhana. Namun, penting untuk diketahui juga, jika penemuan ini bukan bukti kehidupan, tapi lingkungan yang masuk akal untuk kehidupan mikroba di masa lalu. Dari sini, para ilmuwan menyimpulkan bahwa rim Jezero bukan sekedar pinggiran kawah, melainkan kumpulan batuan dari kedalaman Mars yang terangkat ke permukaan akibat tumbukan purba. Pada pertengahan tahun, rover Perseverance menjelajahi area bernama Wedgeport atau tempat 2 jenis batu berbeda yang bertemu. 2 jenis batu tersebut adalah batu yang kaya akan tanah liat dan batu yang kaya akan olivin atau mineral dari magma. Dalam penemuan kali ini, para ilmuwan menduga bisa jadi magma panas pernah menyusup ke wilayah ini dan memanggang batu di sekitarnya. Proses ini disebut sebagai contact metamorphism, mirip seperti batu yang berubah karena panas kompor. Kenapa hal ini penting? Karena gabungan panas, batu, dan air bisa menciptakan reaksi kimia baru. Di bumi, kondisi seperti ini sering jadi rumah mikroorganisme ekstrim, yang artinya kemungkinan Mars di masa lalu ternyata tidak sesederhana planet dingin dan mati. Pada bulan Juli tahun 2025, rover Perseverance juga menemukan banyak batu kecil berbentuk hampir bulat di permukaan pasir Mars. Bentuknya mengingatkan ilmuwan pada Blueberries Mars yang dulu ditemukan oleh rover Opportunity. Batu bulat ini bisa terbentuk dari endapan mineral akibat air bawah tanah, percikan lelehan batu dari tumbukan asteroid, atau bisa juga dari proses vulkanik atau bahkan reaksi kimia lain. Nah, dengan menemukan struktur serapi ini di alam Mars adalah hal langka dan membantu ilmuwan memahami proses pembentukan permukaan Mars, baik yang terjadi miliaran tahun lalu maupun yang masih berlangsung hingga saat ini. Di paruh akhir tahun 2025, Perseverance memasuki medan yang sangat kasar bernama Mega Breccia. Sederhananya, ini adalah campuran batuan yang hancur, tercampur,
dan menyatu akibat tumbukan asteroid besar di masa lalu. Kenapa ini penting? Karena batu-batu ini bisa berasal dari lokasi dan kedalaman yang berbeda, memberikan akses ke materi Mars yang biasanya tidak terlihat di permukaan, dan ini seperti menemukan puing-puing bangunan tua yang berasal dari berbagai ruangan sekaligus. Menjelang akhir tahun 2025, rover Perseverance menemukan sebuah batu yang bentuknya aneh, warnanya berbeda, dan tidak cocok dengan batu di sekitarnya. Setelah dianalisis lebih lanjut, batu ini menunjukkan kandungan besi dan nikel tinggi, ciri khas meteorit dari luar planet Mars. Jika terkonfirmasi, ini berarti Mars masih menyimpan jejak benda langit yang jatuh dari luar sehingga dapat membantu ilmuwan memahami sejarah tabrakan dan pelapukan yang terjadi di Mars. Salah satu temuan paling mengejutkan di tahun 2025 adalah pusaran debu Mars atau dust devil yang menghasilkan listrik. Penemuan ini mempunyai dampak besar karena bisa memicu reaksi kimia berbahaya bagi molekul organik. Selain itu juga, mungkin bisa menjelaskan kenapa metana di Mars cepat menghilang dan penting untuk keselamatan misi robot dan manusia di masa mendatang. Pada 2025, NASA juga merilis penjelasan resmi tentang penemuan di tahun 2024, terutama penemuan batu bernama Seyava Falls yang memiliki pola unik mirip bintik macan tutul. Pola ini dianggap sebagai calon biosignature atau tanda yang mungkin terkait proses biologis. Namun, ini masih belum menjadi bukti bentuk kehidupan di Mars, melainkan petunjuk yang perlu diuji lebih lanjut. Selanjutnya ini juga tak kalah penting, karena rover Perseverance mencatat rekor perjalanan harian kurang lebih 412 meter jauhnya. Selain itu, sistem navigasi dan strategi jelajah rover Perseverance juga semakin efisien, yang artinya rover Perseverance bisa menjangkau lebih banyak lokasi penting dalam waktu yang lebih singkat. Jika tahun-tahun awal penjelajahan rover Perseverance adalah kisah air dan danau, maka di tahun 2025 ini adalah kisah kelahiran Mars itu sendiri. Tahun ini membuktikan bahwa tepi kawah Jezero adalah arsip geologi Mars. Planet Mars punya sejarah panas, air, tumbukan, dan kimia yang kompleks, dan rover Perseverance semakin dekat untuk menjawab pertanyaan besar, yaitu seperti apa Mars di masa lalu dan apakah ia pernah layak huni. Dan itulah rangkuman penemuan paling penting rover Perseverance di Mars sepanjang tahun 2025. Terima kasih sudah menonton video perdana di Angkasa Plus. Jika kalian suka konten update astronomi dan misi luar angkasa seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang ikut menjelajah semesta bersama kita. Sampai jumpa di update Angkasa Plus berikutnya.